Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Ajeng Trikinanti dengan NIM 220501010031 dari kelas KM 402 dari Prodi Komunikasi PJJ. Video ini saya buat untuk mempresentasikan proposal kegiatan Public Relation, yaitu untuk UAS dari mata kuliah Manajemen Public Relation. Proposal kegiatan Public Relation. Di sini saya membuat judulnya yaitu inovasi untuk semua, membangun citra positif PT Inovasi Teknologi Terdepan. Pendahuluan yaitu dengan tujuan menjadi pemimpin dalam solusi teknologi inovatif yang dapat memperdayakan bisnis dan masyarakat. PT Inovasi Teknologi Terdepan didirikan pada tahun 2018. Meskipun memiliki portofolio produk yang kuat dan banyak pencapaian dalam mengembangkan teknologi, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran merek dan reputasi di kalangan publik dan stakeholder. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat dinamika industri berubah, mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dan oleh karena itu, makanya penting bagi PT Inovasi Teknologi Terdepan untuk membuat strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan citra perusahaan di pasar. Dan dengan demikian, perusahaan itu dapat membangun reputasi sebagai penyedia solusi yang andal dan inovatif sekaligus memperkenalkan inovasi teknologi kepada audiens yang lebih luas. Dan program Public Relation yang direncanakan dengan baik dan akan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelanggan dengan merek. PT Inovasi Teknologi Terdepan dapat lebih dekat dengan publik, media, dan mitra bisnis melalui kegiatan seperti konferensi pers, workshop, dan pameran industri. Lalu evaluasi menyeluruh dari setiap fungsi akan membantu organisasi memahami seberapa efektif pendekatan yang digunakan dan membuat perubahan yang diperlukan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan untuk mendukung tujuan jangka panjangnya untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Lalu tahap identifikasi yang pertama adalah permasalahan citra perusahaan. Meskipun telah menghadirkan produk inovatif, PT Inovasi Teknologi Terdepan belum dikenal luas oleh publik dan stakeholder. Lalu yang kedua yaitu kurangnya pengenalan merek. Brand awareness terhadap perusahaan dan produknya masih rendah, dan terutama di kalangan penggunaan potensial dan mitra bisnisnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang kurang optimal, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan media dan publik. Itu juga bisa menjadi contoh seperti komunikasi antara PT Inovasi dengan masyarakat tentang promosi yang belum efektif. Lalu untuk perencanaan dan pemrogramannya sendiri, yaitu yang pertama untuk tujuan programnya yaitu meningkatkan brand awareness PT Inovasi Teknologi Terdepan di kalangan publik dan stakeholder, lalu membangun citra perusahaan sebagai penyedia solusi teknologi yang inovatif dan terpercaya, lalu meningkatkan engagement dengan media dan publik melalui komunikasi yang efektif. Lalu kemudian yang kedua, sasaran perencanaan ini yaitu pertama itu terhadap publik umum, khususnya pengguna teknologi, kemudian mitra bisnis potensial, dan yang ketiga media massa dan komunitas teknologi. Lalu untuk strategi pesan, yaitu media yang pertama adalah media relation, yaitu membangun hubungan baik dengan media untuk meningkatkan exposure perusahaan melalui pemberitaan yang positif. Yang kedua adalah event dan activation, yaitu mengadakan acara yang menampilkan produk dan inovasi terbaru dari perusahaan. Dan yang ketiga yaitu content marketing dan digital presence, yaitu mengembangkan konten berkualitas di website, blog, dan media sosial untuk membangun engagement. Lalu yang keempat adalah taktiknya, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan konferensi pers untuk memperkenalkan inovasi terbaru. Dan kedua, mengadakan webinar atau workshop online tentang teknologi terbaru. Yang ketiga, membuat video promosi dan artikel informatif di media sosial. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam pameran teknologi dan seminar industri. Lalu masuk ke pengambilan tindakan komunikasi. Yang pertama untuk tim pelaksana itu ada dari Departemen Public Relation,
kemudian yang kedua adalah dari tim konten digital, dan yang ketiga dari tim media relation. Lalu untuk jadwal kegiatannya sendiri adalah yang pertama itu tanggal 1 sampai dengan 13 September 2024, yaitu untuk riset dan persiapan materi komunikasi. Kemudian di tanggal 14 sampai dengan 15 September 2024 yaitu konferensi pers dan peluncuran konten digital. Lalu di tanggal 20 sampai dengan 22 September 2024 dilakukannya webinar dan workshop online. Kemudian di tanggal 28 dan 30 September 2024 partisipasi dalam pameran dan evaluasi program. Lalu untuk media komunikasi sendiri, kita akan menggunakan website perusahaan, kemudian yang kedua menggunakan media sosial seperti Instagram, LinkedIn, Twitter, dan Facebook. Lalu kemudian yang ketiga dari email marketing, dan yang terakhir dari media massa seperti televisi, radio, atau media cetak seperti koran atau selebaran. Kemudian untuk evaluasi programnya, yang pertama kriteria evaluasi yang pertama itu ada capaian exposure media, yang kedua engagement digital, dan yang ketiga partisipasi dan respon publik. Lalu untuk metode evaluasi, yang pertama menggunakan analisis media monitoring untuk mengevaluasi jumlah dan kualitas pemberitaan. Kemudian yang kedua analisis metrik digital menggunakan tools analistik untuk media sosial dan website. Dan yang ketiga adalah survei kepuasan peserta acara. Lalu diharapkan melalui program hubungan masyarakat ini, PT Inovasi Teknologi Terdepan akan dipandang dengan lebih baik oleh masyarakat umum dan stakeholder. Program ini juga akan memperkuat branding perusahaan sebagai penyedia solusi teknologi inovatif dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Bisnis diharapkan dapat mencapai tujuan mereka. Itu tadi presentasi dari proposal public relation saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.